Ya, oke ya, Amazon ya. Pagi, Amazon. Pagi ya, kembali lagi ke kita punya channel di mana? Open Teja. Oke, sekarang ini ya, Ibu akan sedikit bahas tentang radiasi secara cepat aja ya, tentang radiasi gelombang elektromagnetik ya. Ya, ntar kita kasih besar ya. Oke, nah di radiasi gelombang elektromagnetik ini ya, ini berdasarkan hipotesa Maxwell ya, gelombang elektromagnetik itu dapat merambat melalui vakum. Itu artinya tidak perlu medium juga dia bisa sampai ya. Itu gelombang elektromagnetik ya. Bisa sampai ke bumi contohnya itu adalah matahari. Nah, cahaya matahari ini berdasarkan spektrumnya ya, kalau dari high ke low frekuensi urutannya itu dari bawah ini. Ini kalau dari sini dari high gelombang ya, wave ya. Nah, gelombangnya ini panjang gelombangnya paling besar itu yang di paling atas. Cuman kalau dari frekuensi itu dari paling bawah. Dan ini adalah sinar yang paling berbahaya, yaitu sinar apa? Gamma. Radiasinya itu sangat tinggi. Dia itu bisa menembus lapisan timbal setebal 3 milimeter. Jadi kalau kamu pakai timbal, baju terbuat dari timbal dengan tebalnya timbal 3 mili, ya, ada radiasi gamma, kamu tetap akan bisa ditembus. Gitu loh. Jadi sangat besar radiasinya, sangat berbahaya itu sinar gamma. Tetapi sinar gamma itu juga dipakai dalam pengobatan kanker juga, ya. Nah, itu ya terpaksa sekali nih. Jadi di sini nih sinar gamma. Berikutnya sinar apa? Sinar X, lalu UV, lalu tampak, lalu infrared, mikro, lalu ada gelombang ini ya, ultra high frekuensi, kemudian gelombang high frekuensi, lalu gelombang radio. Ya, ini yang kamu hafalkan. Jadi dari tapi ikut di buku cetak aja ya, yang dari high ke low. Nah, cahaya tampak itu sendiri itu terdiri dari cahaya merah, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ini berarti dari low frekuensi ke high frekuensi ya, itu yang kamu hafalin. Kemudian nanti manfaatnya apa ya? Oke, nah ini dari hipotesa Maxwell akhirnya bisa menentukan berapakah kecepatan rambat cahaya di ruang hampa. Ya, nah kecepatan rambat cahaya di ruang hampa itu sama dengan 1/akar mu 0 epsilon 0. Di mana nilainya itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Itu adalah frekuensi dari kecepatan cahaya ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah ini dari hipotesa Maxwell-nya ini ya, hasilnya adalah ini. Kehadiran gelombang elektromagnetik. Jadi antara rambatan cahaya dengan medan magnet dan juga dengan medan listrik, ini cahaya ini tidak dibelokkan, tetapi mereka itu saling tegak lurus. Arahnya ya, antara medan magnet dengan medan listrik itu saling tegak lurus. Rambatan cahayanya ini tidak dipengaruhi atau tidak dibelokkan ya. Jadi tetap cahaya itu akan merambat lurus. Jadi ketiganya itu saling tegak lurus, baik medan magnet, medan listrik maupun rambatan cahaya. Sampai lagi nih? Iya, di luar mau kok daripada kau tidak memperhatikan ke sini. Ya, oke. Nah, sekarang, nah ini adalah urut-urutannya spektrum daripada gelombang elektromagnetik ya, mulai dari sinar apa ini? Paling tinggi ini berapa? 10 pangkat berapa itu? Ya, kamu bisa baca ya. Nah, ini mulai dari sinar X, kemudian sinar apa? Sinar gamma terus sinar X, UV, cahaya tampak, infrared, gelombang mikro, kemudian gelombang radio dan televisi ya. Nah, cahaya tampak ini kalau dari high ke low frekuensi berarti kamu mulai dari violet, kemudian biru, hijau, kuning, orange, merah. Atau kamu dari sini, mi lebih gampang. Mi jiku hibiniu ya. Sebelum ungu itu ada namanya nila, nila ya. Merah, kemudian jingga, kuning, hijau, biru, ungu ya. Nila ungu nih ya. Itu dari low ke high frekuensi. Jadi makin ke kiri frekuensi makin bertambah. Kalau makin ke kanan berarti panjang gelombangnya yang makin bertambah seperti itu. Itu yang kamu hafalkan ya. Nah, ini frekuensi gelombang yang bisa didengar oleh manusia itu berapa? Kalau cahaya, cahaya. Sorry, bunyi, gelombang bunyi yang bisa didengar oleh telinga manusia itu apa? Berapa kali dari berapa sampai berapa itu? 20 Hz sampai 20
kilo, SMP itu gelombang bunyi, masa kamu lupa ya? Ya itu. Seperti itu. Kalau lebih besar lagi itu berarti yang ultrasonik. Wah, Tuhan Yesus tolongnya marah-marah. Ya, ultrasonik ya, ada audiosonik. Itu kalau di gelombang bunyi ya. Ya. Astaga, gempa bumi ya. Oke. Nah, ini ya, sudah. Ya, ini tentang gelombang radio ya. Gelombang radio ini ada lebar frekuensinya, yang low, kemudian ada yang high, kemudian ada yang ultra high, dan ada yang super high frekuensi. Ya, di sini panjang gelombangnya itu antara sekian, kemudian penggunaannya ini ya, ini antara lain. Yang low-nya ini untuk apa? Radio gelombang panjang ya. Kemudian ada radio gelombang medium, kemudian ada radio gelombang ya pendek, kemudian ada ini radio FM. Nah, ini apa bedanya antara radio FM dengan AM? Ada yang tahu? Kalian bisa dengerin biasa dengerin radio enggak? Nggak pernah. Ya, nggak pernah. Nah, itu radio yang siaran-siaran FM biasanya itu ada yang siapa yang biasa mendengarkan radio? FM itu kebanyakan digunakan untuk apa? Hah? Lagu-lagu. Dia lagu-lagu itu akan lebih enak didengar gitu ya. Itu tapi kalau pakai AM itu enggak terlalu enak didengar. Tapi AM punya itu jangkauannya itu akan sangat jauh sekali. Jadi biar orang yang ada di balik gunung sana itu masih bisa dengar. Tapi FM tidak. Jangkauannya pendek. Ya, itu biasa untuk lagu-lagu di kota-kota gini gitu ya. Itu pakai FM itu biasanya untuk lagu-lagu itu. Nah, ini gelombang radio ya, ada gelombang TV, ini kita pakai yang ultra high frekuensi, lalu radio itu bisa pakai yang very high frekuensi. Nah, ini untuk gelombang ini itu tidak dipantulkan oleh lapisan atmosfer, sehingga luas daerah jangkauannya itu menjadi sempit. Ya, tetapi untuk berikutnya lagi ini yang pesawat TV dan radio itu menggunakan gelombang ini itu sebagai pembawa informasi. Nah, informasi bunyinya itu dibawa dalam bentuk perubahan frekuensi atau modulasi frekuensi itu. Nah, ini yang UHF ini ya, dengan high frekuensi. Itu oleh atmosfer itu tidak dipantulkan, berarti dia akan jalan terus nih. Tetapi untuk yang gelombang pendek ini dipantulkan oleh lapisan atmosfer sehingga dia memantul ke tempat lain kan. Sudut datang kan sama dengan sudut pantul, berarti dia bisa menjangkau jangkauannya itu akan lebih luas. Itu yang AM punya ya, yang AM punya. Itu jangkauan lebih luas karena dia dipantulkan. Tetapi kalau yang ultra high, gelombang televisi dan very high, makanya itu kan perlu pemancar, perlu penangkap lagi. Karena apa? Kalau sudah dipancarkan, dia kan pakai ultra high frekuensi, kan akan jalan terus. Jadi kalau tidak ada yang nangkep, maka di daerah situ itu tidak akan ada siaran gitu loh. Sama aja halnya kalau kalian menuju ke daerah-daerah di yang tinggi. Misalnya kamu ke Malino aja. Ke Malino aja, sinyalmu kan susah kan? Nah iya, itu kalau di sana tidak ada pemancarnya lagi yang menangkap itu dan memancarkan ulang, itu kita nggak dapat sinyal, gitu. Kenapa? Karena pakai yang high frekuensi, ya radiasinya itu juga lebih tinggi, ya. Kalau dia pakai yang high frekuensi itu radiasi itu lebih tinggi. Jadi sekarang HP-HP-nya kita itu kan menggunakan gelombang elektromagnetik kan. Jadi sebetulnya itu kita sekarang itu di dunia ini sedang dalam polusi game, gelombang elektromagnetik. Kita terkena polusi. Kita pakai HP, gak pakai HP, kita kena polusi itu. Dulu itu kok hanya ada di cerita di film, karena belum ada. Semua dulu kan menggunakan kabel. Semua telepon-telepon itu kan pakai kabel kan. Jadi tidak radiasinya itu hampir hampir bilang nggak ada lah. Tapi sekarang itu kan biar nggak ada kabel, orang dimanapun bisa dengar kan. Ya. Nah, itu radiasi itu akan sangat hebat sekali. Jadi makin lama itu nanti orang akan makin banyak penyakit kanker itu nggak mungkin hilang. Tapi makin lama itu akan makin banyak orang yang kena kanker. Kenapa? Karena radiasinya itu gila-gilaan. Apalagi sekarang HP-HP yang darinya 3G, 4G, sekarang sudah sampai di mana? 5G, nanti ada 6G, ya, kemudian 7G, 8G, 9G, nah, 10G lagi, matilah semua kalian. Itu G gitu ya. Nah, itu makin canggih memang, makin cepat. Siarannya makin bagus. Sinyalnya makin lancar, tapi radiasinya juga makin gila gitu loh. Jadi kalau kalian kena obsesi, sudah keluar 5G, maka kamu masih 3G aja gitu ya. Ganti HP baru, ganti HP baru ya, radiasimu ya semakin tinggi. Makanya HP itu kalau kamu nggak gunakan ya, eh kalau bisa waktunya untuk dimatikan ya dimatikan gitu loh. Jangan terus-terus kamu main-main game, apalagi itu yang gaming itu yang online itu siapa itu?
Nggak ada yang mau mengaku. Nah, itu kamu sebetulnya sedang merencanakan sakitmu di masa yang akan datang. Kenapa? Pengaruh daripada gelombang elektromagnetik itu nggak sekarang. 5, 10, sampai 20 tahun yang akan datang. Itu. Ya, satu kali kita terradiasi, itu minimal itu ada satu sel DNA, RNA-nya kita rusak. Nah, kalau satu sel DNA-nya kita rusak, pecahannya itu masing-masing berkembang secara bebas, maka akan jadi cancer. Tapi efeknya itu nanti akan 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Itu kalau tidak terjadi apa? Regenerasi sel. Nah, proses peregenerasi sel itu adalah prosesnya terjadi pada saat apa? Kalian tidur lelap, tidur dengan baik. Pada saat itu Tuhan itu mengganti berjuta-juta sel di dalam tubuhnya kita. Yang rusak diganti yang baik. Nah, sel-sel yang baik itulah yang akan menghantam sel-sel yang rusak. Melawan sel-sel yang rusak. Sel kanker kan sel yang rusak. Kalau tidak banyak produksi sel baik, maka sel kanker itu akan lebih kuat dibandingkan sel baiknya kita. Maka kankernya akan makin jadi gitu loh, makin kuat. Nah, supaya banyak sel baik, maka tidurlah dengan baik. Nah, jangan tidurnya selalu tengah malam, lewat dari jam 12 malam. Siapa tuh? Sampai di sekolah mengantuk nih. Ayo, siapa itu ya? Belajarlah tidur lebih cepat. Lebih baik kamu bangun lebih awal daripada kamu tidur lebih lambat, kemudian bangun lebih lambat juga gitu loh. Jangan, ya. Nah, nggak usah nunjuk orang lain. Introspeksi diri. Nah, kalau kamu mau bertobat ya puji Tuhan, haleluya. Nggak mau bertobat ya urusanmu gitu ya. Kenapa? Yang ngalamin sakitnya siapa? Oh, ibu, aduh, udah nyoba-nyobain ibu yang sakit. Aduh, tolak dalam nama Yesus. Patahkan itu ya. Kutuknya etan itu. Aduh. Ya, oke. Nah, ini. Yang ini adalah modulasi dan apa modulasi amplitude dan modulasi frekuensi ini ya. Oke, ini modulasinya. Nah, nih ya, gelombang-gelombangnya ini yang modulasi AM, kemudian ini yang modulasi FM punya ya. Nah, kalau musik-musik ya pakai FM gitu ya, pembawa informasinya itu. Nah, ini tentang gelombang mikro ya, mikro. Siapa yang di rumahnya dikit-dikit pakai microwave, dikit-dikit pakai microwave ngangetin apa manasin makanan. Ayo, siapa? Ayo. Yang hampir tiap hari lah, atau paling minimal 1 minggu 1 kali kalian menggunakan microwave memanaskan makanan. Gak apa-apa, jujur aja. Ibu cuma mau kasih tahu bahwa itu nggak sehat. Kenapa? Struktur daripada makanan itu udah berubah pada saat masuk di microwave. Lebih baik kamu panasin pakai apa? Pakai wajan, pakai kompor, itu jauh lebih baik. Dengan menggunakan kompor induksi itu juga tidak bagus kalau terlalu sering. Gitu loh. Nggak bagus. Jadi yang alami yang lebih bagus. Iya, karena pakai gelombang itu. Dipakai gelombang elektromagnetik itu. Untuk yang kompor induksi itu. Bukan kompor listrik. Kompor listrik kan itu ada elemennya, ya. Ya memang pakai listrik, cuman pakai pancaran gelombang kalau yang induksi punya. Tetapi kalau untuk yang kompor listrik ada pemanasnya, ada elemen panasnya, itu masih masih oke. Masih oke, ya. Cuman ya itu kalau disentuh kan tetap kita kepanasan. Tetapi yang induksi biar kamu sentuh, ini kan nggak apa-apa. Yang penting nggak ada logam. Ya, kalau ada logam baru dia bisa panas logamnya. Tapi kalau tidak, tidak, gitu. Ya. Nah, microwave itu kan dia menggunakan ini. Apa ini? Yuk, coba baca ini. Gelombang dengan frekuensi paling tinggi. Super high frekuensi. Loh. Supaya makananmu jadi cepat panas gitu loh, hangat gitu ya. Nah, itu sebetulnya nggak sehat. Ya, merusak struktur daripada makanan. Sekarang kalau kita makan makanan yang strukturnya sudah rusak masuk ke dalam tubuhnya kita, itu juga nanti terbentuknya akan mempengaruhi juga. Sama hanya misalnya itu terjadinya bom nuklir yang waktu di mana bom atom peristiwanya Hiroshima Nagasaki, kemudian kebocoran dari Chernobyl punya, ya. Nah, itu bahayanya juga akan ikut gitu loh. Sampai hari ini pun masih tetap ada dari bahaya bom atom itu. Tumbuh-tumbuhan terkena radiasi. Berarti tumbuh-tumbuhannya itu udah nggak normal lagi. Dimakan oleh hewan. Hewannya nanti dimakan oleh manusia. Jadi akhirnya manusia juga akan kena radiasi. Gitu.
Tapi memang kita sudah nggak bisa lepas dari radiasi. Kenapa? Karena buminya kita tuh udah terradiasi begitu hebatnya itu. Ya, yang ya tinggal kita mami pintar-pintar menjaga diri ya. Nah ini energi gelombang mikro itu mengguncang molekul-molekul air dalam makanan. Molekul yang bergetar itu akan memiliki energi kalor lebih besar sehingga molekul-molekul itu menjadi panas. Energi kalor dipindahkan dari satu molekul ke air ke molekul air lain. Nah itu makanya jadi cepat masak di dalam gitu ya. Nah ini dimanfaatkan juga untuk apa ini? Radar ya. Nah, jangkauannya ini berarti ini kalau misalnya untuk mengetahui apa namanya? Kan biasa kan ada gelombang yang dipancarkan. Oh, ada apa penghalang di sana misalnya, ya. Kemudian itu akan dipantulkan kembali. Berarti jalannya berapa kali? Dua kali kan? Waktu perjalanannya jadi gelombang datang dengan gelombang mantul itu kan dua kali. Maka jarak tempat misalnya musuhnya datang itu ya, pesawatnya ada di mana atau kapalnya ada di mana, berarti kita mencarinya dengan menggunakan ini C dikalikan dengan delta T dibagi dengan dua. Delta T itu adalah selisih selang waktunya datang dan perginya gitu ya, bukan cintanya Ethan yang datang dan pergi gitu ya. Nah, habis itu kamu main-main di situ ya. Ya, oke ya. Nah, ini ya. Ini berikutnya adalah tentang apa sinar infrared ini ya. Frekuensinya itu antara 10 pangkat 11 sampai dengan 10 pangkat 14 Hz ya frekuensinya. Nah, ini sinar infrared melalui prisma kemudian dia dibiaskan ya, dibiaskan ini dengan detektor di sini. Ini sumber cahaya di sini. Nah, nanti bisa melihat di sini. Ini cahaya yang di sini yang bisa kita lihat itu adalah cahaya yang tampak. Nah, ternyata sesudah sinar merah ini ada detektor di sini, dia masih bisa menangkap. Artinya apa? Sesudah merah ada cahaya yang tidak tampak itu adalah cahaya infrared. Jadi masih ada di situ. Ya, itu yang nggak tampak. Nah, ini infrared untuk apa saja ya? Nanti kamu cari tahu lebih banyak. Ada yang digunakan untuk mendeteksi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi secara rinci ya. Nah, ini foto-fotonya untuk menjangkau bisa jangkauannya itu lebih lebih jauh pemotretannya dengan menggunakan infrared ya. Ada juga ini spektroskopi infrared itu digunakan untuk mempelajari struktur daripada molekul. Nah, kemudian lagi ini penggunaan radiasi infrared pada apa? Itu loh. Ya, remote AC, remote apa itu jarak jauh dia ya, remote televisi. Oh, loh. Oh, piklik, 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 piklik. Piklik, piklik. Lambat ya hilang rekamannya. Oh, astaga ibu. Ih, lah iyalah kamu memberi pertolongan setengah-setengah gitu loh. Ya. Yang kreatif gitu loh ya. Ya, oke ya. Nanti kalau ada yang mau PowerPoint-nya ya Ibu bagikan. Di buku cetak ada sih lah. Ya. Eh, dan seterusnya lagi ini tentang sinar UV ya. Kegunaan ultraviolet antara lain untuk apa? Kemudian berikutnya lagi apa sih ini? Kok nggak keluar gambarnya? Oh ini. Ya, ini sinar X ya antara lain. Banyak sekali sekarang sesuai dengan perkembangan zaman itu udah banyak sekali ya. Nah, kemudian ada lagi ini adalah sinar gamma ini ya. Sinar gamma itu frekuensinya itu antara 10 pangkat 20 Hz sampai dengan 10 pangkat 25 ya. Ini. Daya tembusnya itu besar sekali. Menembus timbal atau plat besi bisa ditembus. Jadi sangat bahaya. Ini membunuh sel kanker, mensterilkan peralatan rumah sakit sebelum digunakan ya. Digunakan untuk kebocoran logam juga bisa. Ya, itu udah selesai sampai di situ. Ya, nanti kamu cari tahu lebih jauh lagi karena kan sekarang sudah makin berkembang ya, makin berkembang perkembangannya. Jadi silahkan nih dicari. Oke, yaitu tentang gelombang elektromagnetik. Sekarang kita akan masuk di fenomena kuantum ya, mana nih radiasi. Oke. Ya, sekarang masuk di sini di fenomena kuantum ya. Ya. Nah, nah ini. Pasti besarnya di mana nih? Halo, halo. Apa nggak bisa dibesarin ya? Ya, kita masuk di berikutnya. Di situ beberapa ya? Di mana?
8 ya. Di sini bab 9 karena ini kan yang ke-13 ya. Nah, tentang fenomena kuantum nih ya, apa yang kita pelajari itu tentang dualisme daripada gelombang cahaya ya, dualisme dari cahaya. Jadi cahaya itu bisa bersifat sebagai gelombang dan cahaya juga bisa bersifat sebagai partikel ya. Bukan hanya sebagai gelombang, iya, bersifat sebagai partikel. Nah, di cahaya bersifat sebagai partikel itu kita akan mempelajari tentang radiasi benda hitam dan juga efek fotolistrik. Kemudian berikutnya di cahaya sebagai gelombang kita akan mempelajari tentang efek Compton dan difraksi elektron ya. Nah, radiasi benda hitam nanti kita akan mempelajari tentang hukum Stephen Boltzmann dan juga tentang pergeseran Wien. Lalu di efek fotolistrik itu kita akan mempelajari tentang teori kuantum Planck, kemudian teori kuantumnya Einstein, dan di sini kita di fraksi elektron akan belajar tentang hipotesa de Broglie. Cuma nanti kita akan fokus ke sini. Di efek fotolistrik dengan efek Compton sama pergeseran Wien, ya, sama pergeseran Wien untuk mencari berapakah panjang. Itu di belakang udah tidur itu. Ini, bobo, Nina bobo gitu ya. Oke. Ya, ini di radiasi benda hitam ya. Jadi ini kalau kalian menanti membuat sebuah kotak ya, sebuah kotak ini ya. Kotaknya itu kamu lubangin kecil aja ya, dilubangin kecil aja. Kemudian nanti di dalam kotaknya itu kamu taruh apa? Sekarang kalian mau motret itu kan menggunakan apa? Kameranya kan udah digital kan, tidak pakai roll film lagi kan. Ah, dulu-dulu zamannya, oh Tuhan Yesus tolong. Zamannya kami masih remaja, sampainya ibu masih kuliah, itu belum ada kamera digital. Jadi semua kamera itu menggunakan roll film. Nah, roll film itu pada saat akan dipasang di kamera itu nggak boleh kena cahaya. Kenapa? Dia akan kebakaran. Nanti terbakar semua, jadi akhirnya jadi hitam semua, ya. Nah, itu harus dimasukkan ke dalam ruang gelap, lalu kita pasang di roll filmnya itu di kameranya, baru kita pakai memotret. Nah, untuk memotret itu lensanya di depan itu pada saat kita ceklek itu dia akan seperti diafragmanya kita gitu, buka ini nanti tutup lagi. Nah, pada saat terbuka itu berarti ada cahaya masuk yang dipantulkan oleh benda yang kita potret, sehingga itu akan menghitamkan roll film. Nah, film pas-pas di situ aja. Jadi kan gesernya ceklek, ceklek, satu nanti diputar lagi, ceklek, geser lagi gitu. Nanti motret gitu. Itu nanti seperti itu. Ya, nah, jadi nanti gambarnya yang terekam dari situ. Setelah itu nanti roll filmnya dicuci. Dicuci, udah kelihatan klisenya ya, ada klisenya. Nah, setelah itu nanti baru dicetak. Dicetak muncullah gambar yang di kertas foto itu. Nah, itu karena kena cahaya, dia bisa itu ya. Dia bisa jadi hitam. Nah, ini yang kotak hitam ini sama nih caranya ya untuk meradiasi benda hitam ya. Itu adalah benda yang permukaannya menyerap semua radiasi yang datang. Nah, ini kotaknya ini. Jadi tadinya ini putih nih semua. Tetapi setelah kena cahaya, ini cahaya yang masuk ini akan dipantulkan terus 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 pantul 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 pantul. Akhirnya di dalam kotak ini dilapisi dengan kertas film gitu ya. Itu akan jadi hitam. Nah, itu radiasi benda hitam. Oke, nah ini untuk tetapan Stephen Boltzmann ya dengan menggunakan teoremanya Kirchhoff. Ah, Joseph Stephen ini mendapatkan secara eksperimen bahwa daya total persatuan luas yang dipancarkan pada semua frekuensi oleh suatu benda panas itu ini disingkat dengan I atau intensitas total itu sebanding dengan pangkat 4 dari suhu mutlaknya. Ya, intensitas radiasi. Ada yang ingat? Ada yang ingat enggak? Apa rumusnya? Eh, Nih, E to T pangkat 4 ya. Nah, intensitas. Ini harusnya ada di gelombang yang lalu. Yang ada radiasi, konveksi, kemudian konduksi. Gak diajar ya, Pak? Atau nggak sampai sana ya? Gelombang cahayanya nggak sampai. Oh, kesian. Ya, jadi ini untuk yang radiasi ya, intensitas radiasinya adalah E to T pangkat 4. Jadi P per A itu sama dengan E to T pangkat 4. Ya, intensitasnya kan P per A. Ya, ini P per A sama dengan E to T pangkat 4. Jadi kalau dayanya berarti kamu tinggal tambahkan A. Ya. Jadi Ibu lebih senang pakai A-nya di depan. Supaya gampang dibaca. Bacanya apa? Ini kan to dibaca.
atau ya atau empat kali saja atau seperti itu dayanya ya, daya yang dipancarkan oleh benda hitam atau yang diserap ya, ya gitu, itu rumusnya intensitasnya ya. Oke, berikutnya ini adalah pergeseran Wien. Jadi Wien ini meneliti untuk mencari berapa panjang gelombang maksimal. Akhirnya Wien itu mendapatkan suatu tetapan yang namanya tetapannya dari tetapan Wien, bahwa lambda dikalikan dengan suhu. Suhu di sini adalah suhu mutlaknya. Itu nilainya adalah 2,9 kali 10 pangkat minus 3. Nah, sekarang kira-kira satuannya apa nih? Satuan daripada C. Lambda itu satuannya apa? Panjang gelombang satuannya apa? Wih, Owen, Sleeping Beauty sudah ngantuk ini. Oke, nah lambda apa? Lambda, meter. T suhu mutlak itu dalam apa? Eh, Kelvin suhu mutlak. Mutlak itu Kelvin ya. Nah sekarang kalau C sama dengan lambda kali T, berarti ini 2,9 kali 10 pangkat min 3 satuannya apa? Meter Kelvin. Oke, jadi kalau ditanyakan berapa panjang gelombangnya pada saat suhunya. Misalnya nih, pada saat suhunya 400 Kelvin, berapakah lambdanya? Berarti kita pakai apa? C per T ya. Kalau lambda kali T sama dengan C, berarti lambda sama dengan C per T. Lalu kalau cari T berarti C per lambda ya. Ini untuk pergeseran Wien, jadi sangat gampang ya. Oke. Oke. Sekarang nah, ini untuk kerapatan energinya ya per satuan panjangnya. Itu mu ya, disingkat mu. Sama dengan 8 pi kT lambda pangkat minus 4. Itu untuk ini, hukum Rayleigh-Jeans punya ya. Nah, berikutnya nih tentang teori Planck ya. Teori Planck tentang radiasi benda hitam. Nah, berdasarkan Planck ini ya, itu energi itu merupakan paket-paket ya, paket-paket energi di mana En-nya itu sama dengan NH dikalikan F. Hanya ini adalah tetapan Planck. Nilai daripada tetapan Planck itu adalah 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule Scon. Ini tetapannya. F-nya itu adalah frekuensi. Nah, tergantung nanti N-nya sama dengan berapa, apakah 1 atau 2 atau 3 ya. Ini merupakan paket-paket energi ya. Itu radiasi yang dipancarkan oleh getaran molekul. Itu tidak kontinu tetapi dalam bentuk paket-paket energi. Nah, molekul-molekul memancarkan atau menyerap energi dalam satuan diskret dari energi cahaya yang disebut dengan kuantum ya, atau disebut juga dengan foton ya. Di foton ya, itu tentang ini. Nanti kalau kamu mau belajar tentang lebih mendalam tentang ini, belilah buku mekanika kuantum, pelajarilah di situ. Ya, jadi di sini ini tentang paket-paket energinya. Jadi tingkat energi pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Semuanya itu dikalikan dengan H dikalikan F ya. Nah, hukum radiasi Planck-nya ini. Ya, ini hukum radiasi Planck tentang rapat energinya tadi mu-nya itu. Cuma Ibu nggak suruh jika kamu ngapalin ini enggak ya. Nah, ini contohnya ini. Ada sebuah lampu natrium yang 20 watt ya, berwarna kuning, lambdanya adalah sekian. Nano itu berarti 10 pangkat berapa? Min 9 ya. Kalau dibuat ke angstrom, angstrom itu sama dengan 10 pangkat berapa? 1 angstrom min 10. Ingat ya. 1 angstrom itu 10 pangkat min 10 meter ya. Nah, ini ditanyakan berapa banyak foton yang dipancarkan lampu tiap skonnya. Berarti time-nya itu sama dengan 1 skon. Dayanya 20 watt. Energi W sama dengan apa? P dikalikan dengan time ya. Tetapi energi juga tadi sama dengan H dikalikan apa? NH apa ini? F ya, HF ya. Ya, nanti dicari N-nya sama dengan berapa. Nah, F itu sama dengan apa? Frekuensi cahaya. Hubungannya antara frekuensi cahaya dengan cepat rambat cahaya dengan panjang gelombang. C sama dengan F kali lambda. Aduh, lah, gimana? Ya, ya. Bentar. Oke, ya ingat ya. C kan sama dengan apa? F dikalikan dengan lambda. Yang di sini apa? Lambda kan? Kenapa? Berarti lambda sama dengan apa? Iya, sama dengan apa? C dibagi dengan F. Kalau F berarti sama dengan T dibagi dengan lambda. Nah, rumus energi tadi sama dengan apa? E kan sama dengan N dikalikan H dikalikan F kan? Kan kita mau cari N-nya. Lalu ada power, ada time, berarti W itu sama dengan apa?
P dikalikan dengan time. Ini sama nih. Jadi E sama dengan ini. Jadi NH, F, F-nya ini kita ganti apa? C dibagi dengan lambda. Maka NH, C dibagi dengan lambda. Sama dengan PT. Berarti N sama dengan lambdanya ini naik, H-nya turun, C-nya turun. Berarti PT kali lambda dibagi dengan H dikalikan C. H-nya adalah tetapan Planck, nilainya adalah 6,6 kali 10 pangkat minus 34 apa? Joule sekon. C-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ya. Jadi akhirnya ya udah ini ya hasilnya. Itu. Nah, kemudian ini teori Planck tentang radiasi benda hitam ini ya. Ini panjang gelombangnya ya. Nah, sekarang dualisme gelombang cahaya ya. Dualisme cahaya di sini cahaya menurut Newton. Itu cahaya itu adalah merupakan suatu partikel. Tetapi menurut siapa? Huygens ya. Itu cahaya itu ya adalah gelombang. Nah, ini eksperimen yang dipercobaan oleh Young ya. Itu interferensi celah ganda Young. Nah, itu cahaya itu ya, cahaya. Tentang cahaya ada nanti timbulnya garis terang gelap, terang gelap, terang gelap. Iya, garis terang gelap, terang gelap. Oh. Kemudian nanti kita bisa juga praktek di sini ya nggak apa-apa nanti celah ganda. Penemuan gelombang elektromagnetik itu oleh Hertz ya, berdasarkan hipotesanya Maxwell. Oke. Ya, ini efek fotolistrik. Nah, kita akan masuk di efek fotolistrik, kemudian nanti selanjutnya kita akan masuk di efek Compton ya. Oke, bentar. Ibu tidak jelaskan pakai PowerPoint lah yang ini. Kita stop dulu, kita masuk di efek fotolistrik ya. Mudah-mudahan bisa mas jalan. Kemarin error loh whiteboard-nya. Oke. Iya. Iya, kita bicara dulu tentang efek fotolistrik ya. Di efek fotolistrik itu ada permukaan logam. Di sini ini permukaan logamnya. Sekarang semua benda itu tersusun dari apa? Atom-atom ya. Oke, ada atom-atom. Nah, teori atom yang kita pakai itu teorinya siapa? Teorinya siapa? Nah, teori atom yang kita pakai teorinya siapa? Ih, yang kita pakai siapa punya teori? Ya, Niels Bohr. Oke. Ya, di bagian paling dalam daripada atom itu ada apa? Ada inti atom. Di inti atom itu terdiri dari apa saja? Ini inti atom nih, nukleus. Ada apa? Ada proton dengan ada neutron. Protonnya bermuatan apa? Positif. Neutronnya netral. Negatif. Ya. Kemudian di sekitar atom ada apa? Di sekitar inti ada elektron. Di kulit paling dalam ada berapa? Berapa? Ih, kulit paling dalam. 2. Habis itu kulit berikutnya kulit K2L. L berapa? 8. M. Nah, ya KLMN dan seterusnya. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Dari ketiga partikel ini ada proton, ada neutron, kemudian ada elektron. Siapa yang bisa lari-lari atau pindah-pindah? Hanya elektron. Lalu elektron yang ada di mana yang bisa pergi? Elektron yang berada di lintasan paling luar. Elektron ini punya energi enggak? Punya energi enggak? Bukan tanya Ibu tidak tanya min plus, Ibu tanya punya energi enggak? Punya? Punya enggak? Punya energi enggak? Dia berinteraksi enggak dengan inti atom? Berinteraksi tidak? Inti atom bermuatan apa? Positif. Elektron bermuatan apa? Negatif. Muatan positif dan negatif berinteraksi enggak? Ada interaksi. Namanya apa? Gaya apa? Tarik menarik. Yo, gayanya namanya apa? Ngitungnya pakai apa? Gaya apa? Kalau ada ya gaya kolom, yaitu F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, untuk yang di sini kita pakai energi ikat. Jadi energi ikat yang mengikat antara elektron dengan inti atom. Ada energi ikatnya. Berarti elektron pada masing-masing kulit itu punya energinya sama atau berbeda?
Beda. Ya, energi ikat di lintasan yuk, kimia loh ya. E-nya itu sama dengan 13,6 elektron volt ini ya, min 13,6 elektron volt. Itu untuk yang di lintasan kulit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu berupa itu ya. Nah sekarang berarti ini untuk melepaskan elektron yang ada di lapisan paling luar, itu perlu energi kan? Ya, nah ini logam ini. Nah yang akan terlepas itu nanti adalah elektron yang pada paling luar ini. Nah energi yang dimiliki oleh elektron pada lapisan paling luar, atau pada kulit terluar dari logam, itu namanya energi ambang. Nah tadi dirumuskan energi sama dengan apa? H dikalikan F kan. Jadi kalau energi ambangnya itu berarti kita pakai E0 sama dengan H dikalikan F0. Frekuensinya berapa? Frekuensi ambangnya. Atau boleh ditulis jadi H C dibagi dengan lambda 0. Panjang gelombangnya berapa? Untuk mencari panjang gelombangnya ya nanti bisa dicari ya. Nah sekarang ini ada cahaya yang datang. Set ke sini. Cahaya ini datang ke sini. Ya, kalau energinya, ini berarti H dikalikan F. F itu adalah frekuensi daripada cahaya. Ini sama dengan H, C dibagi dengan lambda. Lambda itu berarti panjang gelombang daripada cahaya yang datang. Nah, jika energinya lebih kecil daripada energi ambang, kira-kira elektronnya bisa lepas enggak? Enggak bisa lepas. Ya, ini berarti tidak ada elektron yang terlepas. Nah, pada saat energinya itu sama dengan energi ambangnya. Oh, ini bisa melepaskan enggak? Bisa lepas, tetapi elektronnya punya energi untuk jalan-jalan enggak? Tidak punya. Jadi syarat terjadinya efek fotolistrik itu jika ada apa? Jika ada elektron daripada permukaan logam ini yang lari. Melarikan diri gitu loh. Ya. Nah, melarikan diri. Nah, kalau melarikan diri lari begini berarti dia punya kecepatan enggak? Etan. Nah, kalau kamu berlari kamu punya kecepatan enggak? Punya. Jadi kalau elektronnya yang lari ini pergi punya kecepatan enggak? Punya. Kalau dia punya kecepatan, benda yang bergerak punya kecepatan, dia memiliki energi apa? Benda diam terhadap benda lain itu punya energi apa? Kalau bergerak berarti punya energi kinetik. Iya, maka dia akan memiliki energi kinetik. Di mana energi kinetik rumusnya sama dengan apa? 1/2 mv pangkat 2. Nah, ini energi yang datang. Di sini ada E0, ada energi ambang. Ada tetap berlaku hukum kekekalan energi. Loh, itu di sana ndak memperhatikan ke sini. Loh, udah pinter. Coba sebutkan hukum kekekalan energi itu apa? Loh, mati, jangan mati. Mati susah, liftnya nggak nyala. Bawa mayatmu turun tuh berat sekali. Jangan mati di sini. Nanti kalau pulang baru mati. Ya, apa itu kekekalan energi? Eh, hukum kekekalan energi loh. Kalau benda jatuh, waktu di paling atas energi potensialnya paling tinggi atau paling rendah? Paling tinggi. Terus dia berjalan, energi potensialnya makin apa? Makin rendah. Lalu energi kinetiknya makin yang lama makin tinggi. Jumlah antara energi potensial dengan energi kinetik pada masing-masing posisi sama atau enggak? Tidak sama. Berarti tidak terjadi kekekalan dong. Lah, gimana ini ngajarinnya ini? Kekekalan energi nih, usaha dan energi. Oh, ya. Kuncinya itu apa? Pada masing-masing posisi besar energi mekanik itu selalu sama. Energi mekanik itu sama dengan energi apa ditambah energi apa? Kinetik dengan potensial. Nah, sekarang energinya yang di sini ada energi apa aja coba? Kinetik. Energi kinetik. Terus ini apa? E0 itu apa? Tadi apa? Apa loh? Oh, potensial. Energi ambang. Lalu ini di sini energinya siapa? Energi cahaya. Energi cahaya yang datang digunakan untuk melepaskan elektron sebesar energi ambangnya. Sisanya energinya itu yang dimiliki oleh elektron berarti digunakan untuk melarikan diri atau lepas dari permukaan logamnya sehingga dia memiliki energi kinetik. So, kekekalan energi di sini apa, Pak? Yang datang siapa? Nah, ini digunakan untuk apa saja? Ginilah, energi listrik.
masuk di lampu, berubah jadi energi apa dan apa? Cahaya dengan apa? Panas. Kekekalannya gimana? Berarti energi listrik yang masuk ke lampu berubah menjadi energi cahaya dengan energi panas kan? Jadi kalau energi yang masuknya itu adalah E, energi panasnya adalah E0, energi cahayanya adalah EK, terus gimana kekekalannya? E sama dengan ya. Loh gimana sih? Nek, ini masalah simpel sekali loh ya, udah dipancing-pancing loh. Ini energi yang datang digunakan untuk ini dan sisanya dipakai untuk melarikan elektronnya ini, elektronnya lari-lari ini, ya. Berarti energi yang datang dengan energi ini ya, ini jumlahnya ini sama saja. Ini ada kekekalan energi. Kalau begitu, untuk mencari besarnya energi kinetik berarti sama dengan apa? E0? Hah? Mati Mi. E0? Hah? Dikurangi dengan E0. E itu sama dengan apa tadi? H dikalikan F. E0 sama dengan apa? H dikalikan F0. Hanya boleh keluar enggak? Boleh. Dikalikan dengan F dikurangi dengan F0. Oke. Nah, kalau begitu F harus lebih besar dari F0 atau lebih kecil boleh? Harus lebih besar ya, harus lebih besar. Jadi ini atau delta F boleh ya, H kali delta F ya. Delta F itu sama saja dengan C dibagi dengan delta lambda ya, selisih panjang gelombang. Nah, sekarang kalau di sini F-nya itu lebih besar daripada F0, berarti lambda dibandingkan dengan lambda 0 lebih besar atau lebih kecil? Hah? Antara lambda dengan frekuensi itu kan berbanding terbalik, berarti pasti lebih ke kecil. Ya, ini. Jadi kalau energinya itu lebih kecil daripada energi ambangnya, maka efek fotolistrik tidak terjadi. Terjadinya efek fotolistrik itu jika ada partikel yang terlepas dari logam, maka terjadi efek fotolistrik. Jadi syaratnya terjadi efek fotolistrik itu energi cahaya yang datang ke permukaan logam itu harus apa? Lebih besar dibandingkan dengan energi ambang dari logam. Nah, masing-masing jenis logam memiliki energi ambang yang sama atau berbeda? Kenapa? Struktur atomnya berbeda. Berarti jumlah elektron pada lapisan paling luar juga akan berbeda. Energi yang dimiliki oleh elektron pada lapisan paling luar juga berbeda. Misalnya ada permukaan aurum ya atau permukaan timbal itu berbeda. Strukturnya nomor atomnya kan berbeda. Berarti struktur elektronnya itu berbeda, maka energi ikat yang dimiliki oleh elektron juga akan berbeda. Nah, itu terjadinya efek fotolistrik. Ya. Jadi ingat ya, ini ya efek fotolistrik ya, rumusnya ini. Nah, sekarang bagaimana untuk efek Compton? Di efek Compton itu yang ditembak bukan apa namanya? Bukan plat logam, tetapi partikel. Jadi ini ada partikel nih. Ada partikelnya ini ditembak dengan menggunakan cahaya. Ya, dengan energi E, frekuensinya F, panjang gelombangnya adalah lambda. Kemudian pada saat ini ditembak, itu dia akan memancarkan cahaya juga. Jadi ada cahaya yang berpendar. Nah, berpendarnya ini frekuensinya adalah F aksen, lambdanya adalah lambda aksen, dan energinya itu adalah E aksen. Wih, mau tutup mata lagi. Lihat ke depan sini. Nah, sekarang partikelnya setelah memancarkan cahaya, kira-kira partikelnya akan diam-diam saja atau dia bisa bergerak? Bisa bergerak ya, maka dia akan bergerak ke sana dengan kecepatan V. Kalau dia bergerak berarti punya apa? Energi kinetik. Maka EK-nya sama dengan apa? 1/2 mv kuadrat. Nah, ini sudut yang dibentuk adalah theta di sini. Ya, coba buka itu di situ ya. Nah, sekarang frekuensinya di sini ya F aksennya kira-kira lebih besar atau lebih kecil dari frekuensi cahaya yang datang? Yang dihamburkan lebih kecil. Jadi F aksen itu lebih kecil daripada F. Kalau F aksen itu lebih kecil daripada F, berarti lambda aksen lebih besar atau lebih kecil daripada lambda? Lebih besar daripada lambda. Maka delta lambdanya itu sama dengan apa? Lambda aksen dikurangi dengan lambda.
Nah, lambda aksen dikurangi dengan lambda. Tadi E itu sama dengan apa? H dikalikan dengan F. Atau sama dengan H, C dibagi dengan lambda. Ya, ini adalah E-nya. Nah, sekarang coba cari rumusnya di situ. Delta lambda sama dengan apa? H per apa? MC ya? MC dikalikan 1 dikurangi dengan cos daripada theta ya. Ini untuk mencari delta lambdanya ya. H per MC ya. Cocok ya? H per MC. Cocok? Cocok atau cocok? Ya. Hah? M0. Ya, M0 ini berarti massa diam, bukan massa relativistik ya. Kalau M kan biasa massa relativistik hubungannya dengan siapa? Relativitas ya. Jadi M0 itu berarti masanya. Masanya berapa? Kalau yang ditembak adalah elektron, berarti massa elektron berapa? Nih, massa elektron 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kilogram ya. Ini untuk mencari delta lambdanya sama dengan H per M0C kalikan 1 dikurangi dengan cos theta. Tetanya inilah ini ya, sudutnya ini ya. Sudut antara cahaya hamburan terhadap arah cahaya yang datang ini ya. Seperti itu. Nah, ini di efek Compton ya, ini efek Compton. Bedanya antara efek Compton dengan efek fotolistrik apa? Yang ditembak siapa? Di efek Compton yang ditembak apa? Partikel. Kemudian di efek fotolistrik yang ditembak apa? Permukaan logam. Ya, itu. Ya, yang jelas ini E-nya harus lebih besar. Jadi ini tetap juga berlaku hukum kekekalan energi. Energi dari hamburan cahaya ini adalah E aksen. Energi yang datang itu adalah E. Kemudian elektron atau partikel itu punya energi kinetik. Berarti kekekalan energinya gimana nih? E akan sama dengan E aksen ditambah dengan EK. Maka EK sama dengan E dikurangi dengan E aksen. Nah, ini sama dengan H dikalikan F dikurangi dengan H, F aksen ya. Atau sama dengan H dikalikan F dikurangi dengan F aksen. Atau bisa juga EK sama dengan apa? H, C dikalikan dengan lambda dikurangi dengan lambda. Salah, 1 per lambda. 1 per lambda dikurangi 1 per lambda aksen ya. Seperti ini. Bisa juga pakai ini. Ya tergantung nanti yang diketahuinya sama dengan apa gitu ya. Oke. Ya, habis sudah. Bab berapa? Nanti tinggal kita latihan soal-soal ya. Tinggal kita latihan soal-soal. Misalnya nih, ya misalnya. Misalnya yang efek fotolistrik nih ya, efek fotolistrik. Oke. Ini ada cahaya datang dengan frekuensi sama dengan 4 kali 10 pangkat 14 Hz. Kemudian F0-nya di sini sama dengan 2 kali 10 pangkat 14 juga Hz. Ya, ditanyakan berapakah kecepatannya? V-nya sama dengan berapa? Jika massa daripada elektron tadi sama dengan berapa? 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kilogram ya. Oke. Kecepatannya sama dengan berapa? Apa yang harus kamu lakukan di sini? Halo? Tetapan Planck tadi berapa? 6,6 kali 10 pangkat min 34 ya. Joule Scott ya. Oke. Nah, sekarang berarti apa yang harus kita lakukan di sini? Kita harus cari E, EK. EK sama dengan apa? E dikurangi dengan E0. E sama dengan H dikalikan F dikurangi H, F0. Atau sama dengan H dikalikan F dikurangi F0. Ini adalah EK. Lalu nilai EK sama dengan apa? 1/2 M V kuadrat. Maka V kuadrat sama dengan 2H per M kali F dikurangi F0. Berarti V sama dengan akar dari 2H per M dikalikan F dikurangi dengan F0. Bisa kerja? Loh, tinggal masukin angka masa nggak bisa ya? Oke. Kenapa nih? Apa ini? Oh ya, sekarang itu pertama ya. Soalnya nanti kamu kerjakan ya. Ini soal nomor 1. Sekarang yang nomor 2.
Nomor 2 di sini aja udah. Supaya nggak pindah. Ada partikel nih. Partikelnya anggaplah ini elektron. Nah, disinari dengan cahaya, frekuensinya misalnya sama dengan 2 apa ya, megahertz gitu ya. Megahertz. Kemudian dia memancarkan cahaya, set, F aksennya, misalnya F aksennya sama dengan, jangan, harus lebih kecil kan, berarti 1 × 10⁻⁴ berapa? 6 ya, hertz ya, hertz. Lalu ditanyakan berapakah delta lambdanya sama dengan berapa, kemudian tetanya sama dengan berapa. Ya, tetanya sama dengan berapa. Bisa dicari enggak ini? Gimana cara cari delta lambda? Sama dengan lambda aksen dikurangi dengan lambda. Berarti sama dengan lambda aksen itu kan sama dengan C dibagi dengan F aksen. Dikurangi C dibagi dengan F kan. Lalu tadi delta lambda rumusnya apa? H per MC dikalikan 1 dikurangi dengan cos daripada theta. Berarti untuk cari cos theta gimana? Ini naik sini kan? Berarti delta lambda kali apa? MC per H sama dengan 1 dikurangi dengan cos theta. Maka cos theta sama dengan 1 dikurangi MC per H delta lambda. Ya, nanti sama dengan berapa? Theta berarti sama dengan apa? Cos min 1 dari, ya, bla bla bla. Nah, silakan. Itu nomor 2. Oke, silakan dikerjakan. Bentar. Kenapa? 2 nomor aja tuh. Mana tadi? Oh, whiteboard. Ya, ini ya. Habis waktu ya? Oh. Ya udah, nanti aja dikerjainnya ya. Kamu lihat di mana? Di YouTube ya. Oke, 2 nomor. Ya udah. Habis istirahat. Oke.